Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Najib Outlet Channel. Nah, kali ini gua mau ngebahas kembali yang namanya pinjol atau pinjaman online ya. Oke, jadi sebelumnya di sini tuh gua udah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman kerja gua, ada juga dari teman-teman online, sama ada beberapa ya dari teman-teman gua yang lain lah, dari teman Facebook atau tetangga kayak gitu. So jadi langsung aja kita mau ngebahas yang namanya pinjaman online, masalah pinjaman yang paling murah, yang paling gampang, yang paling nggak ribet transaksinya, sama yang tentunya yang bunganya lebih ringan. Oke, sebelum gua bahas masalah pinjol, di sini tuh gua kebetulan lagi lapar banget. Gua belum sarapan dari pagi, jadi gua mau masak dulu cemilan buat gua makan. Jadi Hai guys, jadi kali ini gua habis dapat kiriman pempek yang bener-bener enak banget, empuk banget, sama kuah cukonya ini bener-bener kental sama pedesnya itu pas banget di lidah gua. Dan tentunya terbuat dari gula aren alami tanpa tambahan gula merah. Oke guys, langsung aja kita panaskan wajan, tuangkan minyak sayur secukupnya. Sambil kita tunggu minyaknya panas, kita siapkan kuah cuko. Kita hangatkan sebentar dengan api kecil sampai mendidih. Oke, setelah mendidih lalu kita matikan api. Oke, minyak sudah panas, jadi langsung kita masukkan beberapa macam pempek yang sangat empuk ini ke dalam minyak panas. Lalu kita goreng-goreng sampai kuning kecoklatan ya. Dan buat kalian yang lagi program diet, kalian bisa masak pempek ini dengan cara dipanggang. Oke guys, jadi setelah kita tunggu beberapa menit, warna pempeknya sudah mulai kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan siap untuk dihidangkan. Nah guys, buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja klik link Shopee yang ada di bio gua, langsung aja check out sebanyak-banyaknya. guys, jadi tadi tuh pempeknya enak banget, pokoknya udah kenyang gua. Oke, selanjut ke topik pembahasan kita. Jadi di sini gua bakalan ngebahas yang namanya pinjol, karena di sini gua juga udah pernah kecebur sama yang namanya perpinjolan, udah pernah terlanjur join, bukan join sih sebenarnya, lebih ke kecemplung aja ya ke dunia gelap kayak gitu. So oke, dari pertanyaan pertama ya, gua di sini gua nggak bakalan sebutin siapa namanya yang nanya ini, karena ya privacy gitu ya. Oke, jadi di sini yang pertama, Bang, kalau misalnya gua minjem di aplikasi A ini ya, nggak gua sebutin, itu kalau misalnya nggak dibayar didatengin gak sih, Bang? Oke, jadi di sini, oh iya, siap. Jadi di sini bakalan gua bahas ya. Pertama itu mungkin dia itu kayak apa ya, kayak sedikit agak ketakutan juga, tapi emang kondisi lagi nggak berpihak gitu ya. Jadi dalam artian kasarnya itu nggak mampu gitu ya buat bayar. Oke, jadi di sini yang bisa gua bahas itu karena berhubung sepengalaman gua, waktu itu gua pernahnya jatuhnya ditelat sih, telat beberapa bulan karena emang gua juga panik. Ya udah, yang telat itu tetap gua loginin aplikasi, kagak gua hapus. Jadi pas gua gajian kerja, gua buka, emang kaget sih, bikin kaget ya, karena bunganya itu terus naik tiap hari. Itu tetap gua bayar. Terus kalau masalah yang misalnya dibikin galbay atau gagal bayar, karena tadi kan dia nanya kira-kira bakalan didatengin yang namanya DC apa enggak gitu ya. Kalau masalah didatengin DC apa enggaknya sih, kalau menurut gue itu tergantung ke lokasi kita terkait yang namanya alamat. Itu kan pas kita ngelakuin pendaftaran atau pengajuan pinjol, biasanya kan kita memasukkan dua alamat ya. Yang pertama itu ada alamat sesuai KTP-nya, yang kedua alamat sesuai domisili ya. Jadi domisili itu ya yang sekarang kita tempatin. Kalau misalnya kita ngerantau di ibu kota, misalnya di Jakarta, ya udah di Jakarta itu.
Cuman kalau misalnya saran dari gua, kalau misalnya kita nggak mau didatengin sama yang namanya DC, jadi ketika kita masukin alamat domisili, ya jangan sesuai sama yang kita tempatin. Kayak misalnya kita lokasinya ada di Jakarta bagian barat, bisa kita masukin di area Jakarta bagian yang lainnya kayak gitu. So kalau misalnya saran dari gua, kita kan di sini ngutang ya. Jadi kalau misalnya sesuai sama, kalau misalnya kita ngikutin aturan agama nih, mau agama kita muslim ataupun non muslim, itu kan yang namanya utang itu tetap wajib dibayar. Jadi kalau dari gua pribadi sih mending kita telat bayar, yang penting kebayar. Atau kalau misalnya kalian emang terlalu berat sama yang namanya bunga, biasanya itu si CS aplikasi itu biasanya ada yang namanya penawaran, Pak, kalau enggak gini aja, Bapak bayar pokoknya aja, itu bunganya nanti kita bebasin. Nah biasanya ada yang kayak gitu juga tuh. Tapi kalau misalnya kalian yang ngerasa masih agak takut apa gimana ya, kalian bisa datengin kantor dari aplikasi tersebut gitu. Jadi biasanya kalau misalnya si CS sudah ngehubungin, ya coba aja negosiasi, bisa ketemu di tempat apa enggak. Jadi kalaupun misalnya dia nawarin yang namanya dibebasin bunganya, ya kita bisa payment sekaligus kita bisa ngecek bener apa enggak nih pembayaran kita itu udah masuk apa enggak. Kalau misalnya bener pun, kalau bisa kita langsung ngecek sendiri aplikasi atas nama tagihan kita itu udah clear gitu. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya pertanyaannya itu, Bang, sorry, namanya masih gue sensor ya. Oke, ini deh. Bang, tolong dong rekomenin aplikasi yang bunganya ringan sama yang bisa dibayar cicilan gitu ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya itu terkait sama aplikasi yang emang bisa dibilang worth it banget, sama tentunya bisa dicicil ya, atau tenornya itu bisa panjang. Kalau bisa sampai setahun, 2 tahun kayak kartu kredit. Oke, jadi di sini langsung aja gue bahas. Sebenarnya aplikasi ini udah banyak banget sih, udah beredar, bahkan ini yang paling terkenal. Jadi di sini itu yang mau gue rekomenin ada 2 ya. Kalau berhubung tenornya panjang yang sekitar 1 tahun sama bunganya tipis-tipis lah. Dari sini itu yang pertama ada Kredipo. Kredipo itu bunganya kalau nggak salah cuma 2,6% per bulan. Sedangkan untuk tenornya itu tergantung dari pengajuan kita sih. Kalau misalnya datanya kita bagus, itu kita bisa langsung dapat limit pinjaman yang premium. Jadi di Kredipo itu ada 2, sebenarnya ada 3. Cuma yang pertama itu dia starter, limitnya itu cuma tenor 1 bulan. Limitnya paling kisaran di 100.000 sampai 500.000. Yang kedua itu di akun basic, limitnya kisaran 500 sampai 3 juta, itu tenornya 1 bulan sama 3 bulan. Sedangkan untuk akun premium itu ada 4 tenor. Tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan, itu limitnya maksimal 30 juta. Nah, itu untuk Kredipo. Sedangkan kalau untuk yang kedua itu ada aplikasi Akulaku. Nah, Akulaku sendiri di sini bunganya lumayan hampir sama sih. Kalau untuk Akulaku bunganya itu sekitar 3% per bulan. Untuk tenornya sama, dia bisa sampai 1 tahun. Tapi balik lagi ke kita, kalau misalnya akunnya bagus, datanya lengkap, sama pokoknya akun udah sering dipakai, biasanya bisa sampai 1 tahun tenornya. Tapi minimnya dari Akulaku ini dia ada sistem DP, karena kan di sini prosesnya buat pembelian cicilan barang gitu ya, untuk kredit barang. Nah, si Akulaku ini dia menerapkan yang namanya pembayaran DP. Nah,
Tapi ada juga beberapa yang bebas dari yang namanya DP, tapi itu balik lagi ke akunnya masing-masing. Kayak tadi yang udah gue bahas, kalau datanya bagus, datanya lengkap, itu bisa tanpa DP gitu ya. Jadi untuk tenor juga bisa panjang 12 bulan. So itu aja yang bisa gue saranin. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya masih sama, gue sensor juga namanya. Pertanyaannya itu, gimana caranya biar nggak kecanduan buat gali lubang tutup lubang pinjol yang dari satu aplikasi jadi banyak. Oke, jadi ini cukup menarik sih. Cuma jadi gini, dari pertanyaan tersebut sebenarnya udah bisa kita simpulin sebenarnya itu tergantung dari sifat kitanya masing-masing. Yaitu balik lagi ke personalnya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Itu tergantung kebutuhan konsumtif kita. Nah, ternyata kan orang beda-beda, apalagi kita tahu sendiri namanya orang yang udah berkeluarga atau berumah tangga, biasanya untuk kebutuhan itu jauh lebih memusingkan gitu ya. So jadi paling kalau misalnya tipsnya biar nggak kecanduan gali lubang tutup lubang, ya udah kita turunin ego, terus jangan terlalu konsumtif sama hal-hal yang nggak terlalu dibutuhin. Pokoknya kita hidup senormal-normalnya aja gitu. Jadi sesuai kebutuhan sehari-hari. Jalan-jalan nggak usah terlalu sering ya, paling kalau misalnya gajian, awal gajian sekali aja sebulan. Nah terus kalau untuk masalah belanja dikurang-kurangin juga nih. Biasanya kan cewek, apalagi kalau misalnya udah ada aplikasi online shop ya, keranjang dikit, keranjang pengen di check out juga, lama-lama COD bayar di tempat. So paling itu aja sih. Sama paling kalau misalnya ini kan pertanyaannya itu, jadi biar dia fokus sama satu aplikasi aja gitu ya. Paling ya balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, kalau misalnya kita mau fokus sama satu aplikasi yang emang terbilang murah, terus tenor juga panjang, karena kan di sini pinjol itu kan beda-beda. Ada yang tenornya cuma 1 minggu, pernah tuh gua ngalamin, sampai gua pusing dah, sampai ujung rambut juga. Yang paling rekomensi yang Kredivo itu ya, karena kan limitnya ini di sini kalau misalnya kita rawat, limitnya itu yang 12 bulan bisa sampai 30 juta. Sedangkan untuk tenornya sendiri itu bisa sampai 1 tahun. Kalau kalian masih kurang sama si Kredivo ini, ya paling mentok kita pakainya kartu kredit sih. Kalau kartu kredit kan kadang banyak promo juga untuk setiap pembelanjaan. Terus juga tenor ada yang lebih lama, bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun, itu tergantung dari banknya. So lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya itu tentang Gestun. Oke, jadi di sini sedikit gua bahas namanya Gestun. Ya kadang ada sih kalau misalnya yang benar-benar awam baru kecemplung sama dunia perpinjolan, belum ngerti sama sekali yang namanya Gestun. Jadi di sini gua jelasin ya. Sebenarnya Gestun itu kayak ibarat apa ya? Ya sebenarnya sih jasa buat penarikan dana. Jadi penukaran. Jadi sebenarnya kita kan harusnya beli barang, cuma karena kita nggak butuh barang, kita butuhnya dana, ya udah dijadiinnya duit gitu. Jadi paling kesimpulannya itu Gestun itu proses pencairan dana gitu ya dari barang. Jadi gini, kadang kan masih ada yang apa namanya ya, kadang kesel juga gua ngejelasinnya. Dia itu kagak ngerti Gestun tapi pengen gitu loh, sedangkan dia takut gitu. Nah kadang gua suruh datang ke tempat tapi kagak mau, bingung kan. Jadi Gestun itu sebenarnya proses pembelian barang, tapi barang yang realnya itu nggak dikirim ya sesuai barang aslinya, karena kita udah janjian butuhnya duit. Nah jadi si barang tersebut kita tuker sama yang namanya duit. Nah untuk paymentnya sendiri itu biasanya ditransfer kalau kita dari jarak jauh. Sedangkan kalau misalnya kita yang masih namanya percobaan gitu ya, kalian bisa datang sendiri ke tempat penyedia Gestunnya. Kalau untuk masalah pencairannya sendiri itu bebas sih,
ada yang bisa cair via transfer, ada juga yang bisa diambil cash. Nah, itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Oke ya, paham ya? Jadi buat yang sering-sering nanyain, Bang, Gestun itu apa sih, Bang? Jadi itu Gestun itu emang agak melenceng sih. Cuma kan sekarang ya di era zaman now gitu, Gestun ya udah termasuk jalur darurat gitu. Jadi kayaknya sah-sah aja meskipun agak belok gitu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa akun saya nggak bisa dipakai transaksi pembelian barang ya? Kayak misalnya pulsa atau barang gitu. Padahal tenor saya masih gede, masih itu. Saya belum pernah telat bayar. Oke, jadi ini tuh akun Kredipo, dia itu baru ACC pengajuan ya. Cuma di sini itu dia dapatnya limit yang akun basic yang 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 3 bulan. Beda limitnya ya antara 1 sama 3 bulan itu. Jadi permasalahan dia itu yang 1 bulan dia udah pernah kepake buat transaksi pulsa. Nah, terus setelah transaksi pulsa itu dia mau coba transaksi yang lain tapi gagal. Kayak gitu ya. Oke, jadi sini bisa gua jelasin sebenarnya itu kadang emang untung-untungan ya si Kredipo ini juga. Jadi kalau misalnya nemu hal-hal yang kayak gini, barangkali ada nih yang viewers yang baru ngedengerin, yang baru tahu. Jadi kalau misalnya ketemu sama kasus yang seperti ini, limit akun basic yang 1 bulan udah pernah kepake untuk pembelian pulsa, tapi mau dipakai transaksi lain nggak bisa, itu saran dari gua yang tagihan pulsanya ini nih yang udah ada, coba kalian dibayar dulu sampai lunas. Kalau misalnya tagihannya ada beberapa transaksi nih, misalnya kan nggak bareng nih, misalnya pernah transaksi tanggal sekian, atau misalnya sorenya nih transaksi pulsa 5.000, terus malamnya transaksi pulsa 20.000, itu kalau bisa dibayarnya itu satu-satu ya. Jadi jangan langsung di checklist semua. Jadi paymentnya tetap satu. Oke, kalau udah lunas, sekarang kita balik ke tujuan si customer ini nih. Biasanya kan kalau yang gua ini tuh kadang gua tanyain dulu, sebenarnya ini yang akun si dia kan yang basic itu 1 sampai 3 bulan itu mau di gimana ini. Kadang kan kalau misalnya yang nggak butuh sama yang namanya barang atau produk digital kayak pulsa, listrik, kayak yang lainnya, biasanya dia langsung lari ke kebutuhan ini ya, pinjaman dananya. Nah, terkadang juga kalau untuk akun basic itu untuk pinjaman dana kilat atau Kredipass itu nggak bisa. Nah, kalaupun bisa sekarang itu dia cuma bisa 50% dari total limit yang ada di bagian limit yang 3 bulan itu. Jadi cuma setengahnya ya, 50%. So buat yang emang butuhnya banyak, kalian bisa ini pakai cara Gestun yang tadi udah gue bahas. Jadi kalau kalian ragu sama yang namanya Gestun, kalian kenalin dulu apa itu Gestun, pokoknya prosesnya kayak gimana, jadi biar nggak banyak nanya lagi. So kalau misalnya udah ready, udah paham, kalian bisa langsung janjian mau transaksinya berapa, kira-kira prosesnya kayak gimana. Kalau misalnya udah deal, langsung aja WA ke gua ya. So WA-nya nanti gua cantumin. Pokoknya kalau yang mau transaksi bisa pengajuan lewat online atau scan QR code ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gua infoin dari beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan. Ya mungkin adalah beberapa juga yang pertanyaannya hampir sama. Oke, sorry juga kalau misalnya gue masih banyak kesalahan ataupun masih ada sedikit cacat-cacat dalam penyampaiannya, karena gue juga cuma tahu sepengalaman gue gitu ya, karena gue bukan sales dari aplikasi tersebut. Gue cuma orang yang pernah kecebur di aplikasi tersebut. So buat yang baru nonton, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya.
Yang masih ada pertanyaan yang lainnya juga boleh silakan cantumin di kolom komentar. Next season bakalan gua bahas lagi. So, jangan lupa buat subscribe.